Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ramdan di channel YouTube Muhammad Ramdan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan indikator keberhasilan produksi massal. Dalam dunia usaha, tentu tidak asing lagi mengenai istilah produksi massal karena proses ini jamak terjadi dan sangat penting dalam memenuhi permintaan pasar. Bisa jadi produk yang Anda pakai sehari-hari adalah hasil dari proses ini. Pengertian produksi massal. Secara sederhana, produksi massal adalah sebuah aktivitas menciptakan sebuah produk dalam jumlah banyak dan dilakukan berulang-ulang. Jadi produsen akan membuat sebuah produk yang sama terus-menerus. Kegiatan produksi secara massal memfokuskan diri pada bagaimana menghasilkan sebuah produk dalam waktu seefisien mungkin. Karena tuntutan efisiensi inilah kemudian di dalam sebuah produksi secara massal diberlakukan sebuah standar operasional tertentu agar produksi selalu sesuai standar dan memenuhi batas waktu yang diinginkan. Keuntungan dari produksi massal. Perusahaan memproduksi banyak barang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produksi sebuah produk dalam jumlah banyak ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan melakukan produksi barang secara banyak dan terus-menerus, otomatis produktivitas perusahaan terus-menerus terjadi bahkan setiap hari selama 24 jam. Yang kedua, meningkatkan kecepatan produksi. Karena tuntutan untuk terus menghasilkan produk, maka biasanya teknologi mesin akan digunakan. Penggunaan teknologi ini berpengaruh besar terhadap kecepatan produksi. Ditambah dengan efisiensi SDM, di mana pekerja ditempatkan di bagian kecil yang repetitif. Efisiensi finansial. Dengan pemanfaatan teknologi, maka biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk membayar banyak karyawan dapat ditekan dan dialihkan menjadi biaya perawatan teknologi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Waktu yang diperlukan dalam sebuah produksi massal untuk menghasilkan sejumlah produk menjadi lebih singkat. Hal ini terjadi akibat penggunaan teknologi dan efisiensi penempatan pekerjaan manusia ke divisi-divisi kecil. Ciri-ciri produksi massal. Sebuah produksi massal memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan produksi lain. Yang pertama, menggunakan sedikit teknologi manusia. Karena produksi jenis ini menekankan kepada produksi yang terus-menerus dalam jumlah banyak, maka teknologi manusia banyak digantikan oleh teknologi mesin. Hal ini karena mesin lebih efisien dan lebih cepat melakukan pekerjaan. Yang kedua, proses menggunakan urutan yang struktur. Alur produksi bersifat linear, tidak ada pencampuran antara bahan jadi dengan bahan setengah jadi. Karena urutannya jelas, yaitu dimulai dari pengolahan bahan baku sampai ke barang jadi, sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Yang ketiga, dominasi penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi mesin sangat dominan karena mesin mampu terus-menerus bekerja secara efisien tanpa lelah. Mulai dari menghasilkan atau mengolah bahan mentah sampai menyelesaikan pekerjaan detail yang membutuhkan ketelitian. Tenaga manusia lebih banyak hanya di bagian pengawasan dan supervisi saja. Yang keempat, memecah kegiatan produksi ke bagian-bagian kecil. Bagian-bagian pekerjaan dipecah menjadi bagian kecil. Baik pekerja atau mesin memiliki satu tugas tertentu yang repetitif. Biasanya tugas-tugas kecil ini dimasukkan ke dalam beberapa divisi. Kemudian hasil dari pekerjaan-pekerjaan kecil ini menghasilkan sebuah produk akhir. Indikator keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah produksi massal. Yang pertama, produktivitas.
Produktivitas di sini menyangkut bagaimana efektifkah sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan hasil produksi yang dihasilkan. Produksi massal dapat dikatakan berhasil jika produksi meningkat seiring dengan efisiensi sumber daya yang digunakan. Yang kedua, kapasitas untuk memproduksi. Sejauh mana kemampuan produksi maksimal yang dapat dicapai dari seluruh komponen yang ada. Jika teknologi pekerja, bahan baku, dan pemodalan dapat meraih hasil maksimal, maka produksi massal dapat digolongkan berhasil. 3. Terjaganya kualitas produk. Salah satu tantangan yang ada saat proses memproduksi dalam jumlah yang besar adalah dengan quality control. Produk yang memiliki kualitas yang terstandarisasi dari setiap unitnya adalah indikator kuat keberhasilan sebuah produksi. Yang keempat, kelancaran selama proses produksi. Indikator berikutnya dapat dilihat dari beberapa lancarkah sebuah produksi terjadi. Jika dalam prosesnya tidak ada hambatan, maka kecepatan produksi pun akan meningkat. Yang kelima, kepuasan konsumen. Kegiatan produksi akan berujung di tangan konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka hal tersebut menjadi indikator baik dari keberhasilan sebuah produksi. Kepuasan konsumen dapat diraih dari sejauh mana ketersediaan produk di pasaran, kemudahan konsumen mendapatkan produk, dan secepat apa pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Ini beberapa contoh produksi massal. Pertama, produksi massal pabrikan mobil Ford. Menengok sedikit sejarah. Henry Ford menemukan sebuah sistem untuk perakitan mobil pada tahun 1913. Ia menggunakan sebuah jalur perakitan berjalan saat memproduksi Ford Model T. Dalam jalur perakitan ini, baik pekerja dan mesin melakukan pekerjaan detail yang kecil secara bersama-sama. Pekerjaan-pekerjaan kecil tersebut kemudian menghasilkan sebuah produk akhir berupa mobil Ford T yang legendaris. Henry Ford berhasil mengubah sebuah mobil menjadi produk massal yang bisa dimiliki oleh banyak orang. Sampai saat ini, metode yang digunakan oleh Ford masih digunakan dan menjadi standar dalam produksi. Produksi massal adalah sebuah proses produksi untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Secara terus-menerus, komponen di dalamnya bercirikan banyaknya penggunaan teknologi mesin terstruktur dan membagi pekerjaan besar ke pekerjaan kecil yang dilakukan secara repetitif. Produksi massal dikatakan berhasil dilihat dari beberapa indikator, mulai dari produktivitas, kapasitas produksi, sampai kepuasan konsumen. Yang kedua, produk Coca-Cola. Merek terkenal di dunia ini adalah salah satu produk yang diproduksi secara massal. Minuman dengan berbagai macam bentuk dan varian ini selalu ramai pembeli dan banyak peminatnya. Minuman terkenal ini selalu disajikan dimanapun dan selalu ada di setiap toko. Produk massal dari Coca-Cola ini setiap harinya menghasilkan sebanyak 1,9 miliar produk minuman. Karena tingginya permintaan dari sekitar kurang lebih di 200 negara di dunia, sehingga pembuatan dari produk Coca-Cola ini selalu bertambah setiap harinya. Yang ketiga, produk bahan transportasi dan otomotif. Perusahaan otomotif berupa kendaraan dan bahan transportasi ini merupakan produk yang diproduksi secara massal. Contoh dari perusahaan ini yaitu Toyota, dimanapun produk yang berdiri di bawah naungan PT Astra asal Jepang ini berhasil menaikkan permintaan dari produknya sebanyak 32% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Perusahaan ini memiliki lebih dari sekitar 8.000 orang karyawan pada tahun 2019 lalu. Sehingga perusahaan ini selalu melakukan pembuatan produksi secara massal karena banyaknya kebutuhan dari pengguna. Dan yang terakhir adalah produk handphone. Produk handphone di Indonesia selalu bertambah secara pesat. Hal ini terlihat dari adanya kebutuhan akan penggunaan handphone oleh anak muda, adanya perluasan area untuk internet, dan adanya perkembangan dari media sosial. Penggunaan handphone di Indonesia adalah sebanyak 330
355,5 juta, di mana salah satu handphone yang paling banyak diproduksi adalah iPhone. Penjualan iPhone naik sebesar 45% dari tahun lalu. Kenaikan jumlah pemasaran ini dimulai sejak munculnya iPhone dengan jenis iPhone 5s. Produk dengan kualitas tinggi ini memiliki pendapatan sebanyak 91,3 miliar, sehingga perusahaan produk gadget yang terkenal ini kini semakin membesar dan semakin populer. Sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.